Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Offroad. Hari ini gua ada di bengkel pesawat. Sorry, bukan bengkel pesawat. Bengkelnya Om Lucky. Kenapa gua bilang tadi pesawat? Karena bengkelnya ini tepat di ujung landasan Bandara Halim Perdana Kusuma. Nah, tahu kan gua mau kesini mau ngapain? Jelas, lihat nih. Labelnya udah HSG Moto, siapa yang punya? Om Lucky. Nah, hari ini gue datang ke sini sengaja untuk nge-review mobil gilanya, mobil baru gila nih si Om Lucky. Terus kita tanya, tahun kemarin Zero Zong dia nggak ada balapan bro. Aduh, kenapa, alasannya kenapa dan lain sebagainya. Mungkin ya ada kesibukan-kesibukan yang lain. Untuk lengkapnya mungkin kita tanya langsung sama orangnya. Oke? Tunggu, stay tune terus di channel Hayu Offroad Channel. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tinggalkan jejak ya. Komen tentunya. Terus jangan lupa nyalakan lonceng atau notifikasi untuk mengetahui updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih. Kita lanjut. Oke, punya mobil offroad? Jangan di garasi aja bro. Hayu Offroad. Ini dia Sobat Offroad, Bro Lucky Halim, apa kabar? Anjir, ketemu kita bro. Gimana kabar ente? Alhamdulillah baik. Baik ya. Terus selama ini kemana aja bro? Gue lihat kemarin kan kita sempat ketemu tuh di Antralina ya. Ya terakhir. Apa kamu fokus cairan nih? Oh enggak dong. Enggak ya? Enggak. Wah, ya enggak pastilah tentunya udah persiapan nih si ganteng. Lagi nyiapin yang baru kan. Lagi nyiapin yang baru, Sobat Offroad. Gue takut kemakan sumpah. Kenapa tuh? Soalnya gue bilang sama diri gue sendiri, gue nggak akan balapan dulu kalau mobil baru gue belum selesai. Anjir. Artinya apa? Jadi teman-teman udah pada tahu nih. Sumpahnya udah. Iya. Maksudnya mobilnya udah jadi, artinya ya nggak tahu nih. Nggak tahu akhir tahun ini. Kalau akhir tahun insya Allah gue full seri. Nah kalau tahun depan. Iya tahun depan. Tahun depan ya. Akhir tahun depan gue full seri. Kalau untuk tahun ini kan gue kalau kayak Kejurnas kan udah mau habis ya. Kejurnas ya tinggal satu seri bro. Iya nanti di Jawa. Di Pati Jawa Tengah. Iya. Insya Allah gue ikut. YF tinggal satu seri juga. Oh ikut ya? Iya. Oh, Insya Allah nanti seri terakhir gue ikut Jawa Tengah. Jawa Timur sorry. Jawa di Pati. Timur. Jawa Tengah, Pati Jawa Tengah bro. Jawa Tengah. Iya. Oh iya gue sorry salah. Gue nggak baca peta. Dulu untuk sejarahnya dia ketinggalan terus, pas pelajaran sejarah ketinggalan iya. terus. Kalau untuk Kejurnas kan gue juga nggak tahu serinya kapan, belum jelas. Iya. Yang jelas kalau tahun ini ada kesempatan, ada event dekat-dekat, gue kesempatan gue ikut. Oke, sekalian tes mobil persiapan musim depan ya. Well ya, buat tahun Oke. depan anggap aja sekalian free practice. Iya. Bukan ngejar untuk juara dulu. Iya. Oke. Tapi kalau 5 besar bagus ya, alhamdulillah. Iya. Bro, Apa? gua tadi kesini ya. Hmm. Gua lihat di maps yang lu share itu pas banget dekat si Bandara Halim. Makanya mungkin ya ujung landasan banget ya. Makanya dari tadi pesawat nih ada lewat terus. Makanya mungkin bengkelnya apa namanya? Halim 4x Sport. Halim 4x Sport. Jadi buat temen-temen yang di daerah Jakarta yang dan nyari bengkel sekitarnya, gua, yang nyari bengkel dia itu nggak yang jauh-jauh tuh tinggal turun di Halim. di Bandara Halim. Lu kayaknya urusannya kalau hitungan jalan kaki dari turun pesawat tuh udah bisa jadi. Nyebrang bro. Nyebrang. Jadi nggak susah nyarinya. Gitu. Nggak usah bingung. Terus lu anggota di bengkel ada berapa orang bro? Anggota gua kan kalau di sini lebih apa ya? Bokap gue terutama masih ada. Ya. Kalau bokap kan lebih ke dia spesifikasinya ke engine ya.
Spesifikasi engine ya. Kalau gue sama abang gue tuh konstruksi, Ya. mulai dari kaki-kaki, ngedesain, apalah itu urusannya. Nah, terus untuk kru yang ngebantuin ada sekitar 5 orang. Jadi 5 termasuk orang. gua tuh semua 8. Gua nggak mau. Bokap lu tuh siapa namanya sih? Pak Wawan, Haji Wawan. Siapa yang nggak kenal Pak Wawan coba? Dia proper kalau urusan mesin dia udah proper banget deh, orangnya Ya. udah well banget. Alhamdulillah lah. Ya, Belum pernah. senior juga di dunia off-road beliau. Nggak. Betul. Udah lama. Mm-mm. Ya, gua untuk sekarang sih lebih fokus karena kita kan customernya masing-masing. Ya, betul betul. Terus kalau gua boleh nanya nih, lu dari kapan sih mulai main off-road, Bro? Kenal off-road dari kecil ya, Bro. Terus kecil ya? Iya, Secara dari- bokap lu ya pemain. Secara kan bokap gua udah tua ya. Gua kira gua Pemain. ngomongin. Udah tua, sekarang yang bentar lagi dia bulan depan umurnya 70. Wih. Iya. Gua balik lagi ya, sorry. Iya, sorry. Gua kenal off-road dari umur SD kelas 1. SD kelas 1 lu udah Dari SD kenal kelas 1 off-road. ya, gua mulai diajak-ajak tuh SD kelas 5 ya, maybe. Kelas 5 gua sering udah mulai bolos-bolos. Iya. Ikut-ikut kayak bokap gua mau pergi kemana terus nggak diizinin dari sekolah, sama orang tua juga nggak diizinin, gua langsung tidur aja di mobil karena gua biar bisa ikut gimana caranya. Iya. Gitu yang ya mungkin itu udah dunia gua Iya. dari dulu sampai sekarang. Oke. Termasuk sama jurusan kuliah juga gua nggak nyambung. Nggak nyambung ya. Kuliah jurusan apa dulu? Manajemen informatika. Manajemen informatika. Iya. Loncatnya jadi Abang gua lebih parah lagi, dia dari pariwisata. oh, iya. Jadi semua abang lu sama lu tuh dari keluarga yang lain memang yang suka off-road 2 orang ya? Kemarin yang kita ketemu di Antralina kan? Iya abang betul yang itu. ya? Abang gua. Gua juga belajar konstruksi, mempelajari sampai gua bener-bener itu dari abang gua. Tapi Oh. lebih kembali ke untuk detail-detailingnya otodidak sih. Bro, jujur aja gue salut sama dia punya dulu pertama. Pada pesawat kan. Ya kan? Pesawat kan? Ini ciri khasnya di sini nih, pesawat nih. Baru lu teman-teman sobat off-road bisa dihitung nanti ada berapa kali pesawat. Enggak, itu pesawat gua disuruh nyuci. Wah. Pakaian. Iya. Sobat off-road, nah sekarang setelah tadi kita ngobrol masalah Pribadi ya. bengkel, lu mulai off-road dari kapan, ya kan? Ini yang ditunggu-tunggu nih, Apa tuh? ya kan? Ini yang di belakang gua nih. Ya, ini persiapan. Udah ada namanya, Bro. Siapa namanya, Bro? Si Dewa. Anjir. Dewa 19 kayaknya. Enggak. Itu band. Itu band. Kalau ini si Si Dewa. Dewa. Nah, kita kupas tuntas. Si Dewa ini berapa lama dibuat dan part-partnya apa aja? Oke, Om Lucky. Ini first gua tanya pakai mesin apa nih? Ini gua awalnya tuh mau turun di G3. Iya. Mau ngelanjutin yang tahun sebelumnya. Karena gua biasa pakai mesin Cherokee ya. Cherokee gitu. Tapi Oh, ini mesin Cherokee juga ya? mesin Cherokee. Tapi bokap bilang, "Kenapa nggak lu naik di G4?" Hmm. Tapi dengan masih pakai mesin Cherokee. Hmm. Yang pertanyaan gua langsung ke dia, Hmm. di G4 tuh kan mesinnya udah pada P8 semua. Ya. Tapi balik lagi, nggak harus P8. Kalau memang Cherokee juga bisa kencang. Bro, Iya. tahu nggak kelas G4 itu kelas neraka, Bro? Iya. Iya kan? Bagi Lu siap ngadepin mesin LS7 bagi dan lain sebagian sebagainya? bagi sebagian orang kan orang berkata G4 neraka. Hmm. Bagi gue semua itu fun. Mau lu turun di kelas apapun, Siap. kalau mobilnya Prover Iya. nggak ada masalah. Iya. Iya kan? Artinya lu udah siap banget ya? Oh siap. Udah siap banget ya. Jadi di mobil dipersiapin untuk kelas G4, Bro. Karena bukan cuman mesin aja yang gue tune, itu detailnya semua dari termasuk kaki-kaki semua Iya. udah. Pokoknya gue ikutin teknologi yang sekarang. Yang kayak sebelumnya gue nggak pernah pakai yang namanya cutting brake. Ya? Tahun sebelumnya itu gue lelah Iya, banget, iya, gue nggak iya, pakai iya. cutting brake yang terus
mainnya mesti gue buang-buang, capek yang ya mungkin harusnya bisa buang 4 detik, 5 detik, itu kan berasa banget. Woi, iya bro. Nah, kalau sekarang harga 1 detik bro. Kalau sekarang gue pasang. Pasang ya? Gue pasang. Oke. Gue pengen tahu nih. Tolong dong jelasin part-part apa yang lu pakai seperti suspensi, ban, air locker apa semua dan lain sebagainya, bro. Masih mesin apa langsung ke kaki? Mesin dulu. Oke, boleh. Mesin ini gue pakai Cherokee, Sip. tapi ini sebetulnya masih pakai mesin cadangan. Ya. Mesin yang buat balap itu masih disimpan. Ya. Karena masih dalam percobaan ya, tapi 99% udah oke, terutama ke kaki. Kalau mesin udah berasa kurang karena kan masih pakai cadangan. Ya. Mesin itu sekarang di stroker jadi 5.100 dari yang awalnya 4.000. Ya. Itu kayak piston, krek as, terus stang seher, pair klepnya gue ganti yang besar, headnya di 14 volt, Street Angel semua, cams, itu roller rocker arm juga, termasuk throttle body ini gue custom jadi 3. Oh iya. Iya, gue pakai throttle bodinya yang standar, tapi gue bikin intake custom, terus si throttle-nya jadi 3, jadi 5.100. Insya Allah ya ngejar lah sama yang LS. Arsiteknya bokap lu juga ya? Kalau engine ya? iya, termasuk awalnya kan nih awalnya juga ini gearboxnya Matic. Kemarin gue pas mobil selesai tuh gearboxnya Matic ya. Harusnya gue ikut ke Jambi yang seri 5 ya. Seri 5 ya? Iya. Cuman karena pas lagi tes pertama mobil ini masih ada masalah di Matic-nya. Matic-nya tuh gue awalnya pakai TH 400. Nah, pompa olinya macet. Jadi larilah ke koplingnya, ikut hangus. Padahal semua baru, bro. Dan itu bikin gue sakit hati. Sakit hatinya bukan cuma mobil rusak, tapi gue belum balap nih tahun ini, gue belum balap sama sekali. Jadi awal untuk sekarang gue ganti gearbox lagi. Sekarang pakai gearbox manual kembali. Ya awalnya gue pengen coba Matic biar nyetirnya lebih safe, lebih kontrolnya lebih enak karena kan cuma main gas rem aja. Tapi ternyata gue belum diizinkan untuk pakai gearbox Matic. Jadi gue pakai gearbox manual lagi sekarang. Gue sekarang pakai gearbox manual lagi. Oke. Gearbox manualnya pakai punya Cherokee. Ya. Tapi gearnya gue pakai close ratio punya Supra R154. Anjing. Jadi casingnya Cherokee AX15, gearnya pakai R154. Itu yang biasa dipakai buat mobil-mobil speed. Siap nih, bener. Iya. Siap. Ya biar Ngajakin 4. bukan ngacak-ngacakin, maksudnya biar nambahin rivalnya yang bagus lah gitu. Daripada antar gue ikut mesinnya kenceng yang lain yang enggak, buat apa? Tambah heboh juga ya dunia G4. Ya biar orang juga banyak pilihan, nggak harus. Kalau gue tidak harus selalu, bukan mendewakan ya, maksudnya bukan mendewakan si dewa ya. bukan, maksudnya nggak harus pakai P8 ya. nggak harus juga pakai Cherokee. Jadi sebetulnya pakai mesin apapun oke. Kalau memang spare partnya ada, terus settingannya juga bagus. Betul. Jadi kalau pakai V8 udah jelas lu bakal kenceng. Tapi kembali lagi, lu dengan pakai mesin yang kenceng, mampu nggak lu bawa mobilnya? Ya kan? Karena semakin mobil kenceng, bukan berarti mobil itu semakin enak. Betul. Jujur, yang pertama mobil itu pasti liar. Ya, tapi kembali lagi, keliaran mobil itu handlingnya. Kalau lu pengen enak, shocknya juga harus menunjang. Iya. Terutama model dari sistem armnya. Kadang-kadang kan, sorry maaf ya, maksudnya gue bukan ngecilin orang yang bengkel-bengkel, tidak. Maksudnya kadang orang kan cuman hanya sekedar bisa ngelas terus dia mencontek, ya kan? Karena kan ilmu yang paling mudah kan nyontek. Bukan cuman lu bisa bikin arm terus mobil lu itu bergeraknya enak. Nggak seperti itu konsepnya. Tetap ada yang harus lu ukur, triangulate-nya, geometriknya, terus derajat shocknya, terus mobil ini bobotnya berapa, torsinya segimana. Pada saat lu nikung, mobil lu akan berasa di situ kekurangan dan kelebihannya. Oh ini kenceng nih mobil, tapi kakinya nggak enak. Ya udah, antara kebalik, antara mobil lu kebalik
atau memang lu nikung nggak bisa kenceng. Oh. Itu poinnya. Jadi lebih kembali lagi harus semuanya sesuai dengan kebutuhan lu. Betul. Ya, karena mobil itu sama dengan dalam jiwa raga lu. Ya kan? Jantung pacu lu kenceng, kalau kaki lu lemah, lu nggak bisa lari. Iya. Ya? Betul. Jantung pacu lu kenceng, fisik lu juga jelek, lu nggak akan bisa lari. Iya. Ya artinya si mobil sama driver udah halus nyatu ya. Betul. Nyatu ya, gitu. satu hati. Udah mulai dari kaki-kakinya, meskipun kalau gua untungnya gue sendiri yang bikin. Iya. Gue nyobain. Nah, bagi orang yang memang bikin kayak pembalap, toh dia profesinya cuma pembalap, terus dia bawa ke bengkel. Coba untuk yang pertama lu bikin mobil itu jangan cuma mikirin mesin sama kaki, posisi duduk, bro. Iya. Karena semakin lu nyaman bawa mobil, semakin juga lu enjoy. Tapi kalau lu udah duduknya sempit, kaki mentok atau lu setir ke perut, udah lu nggak akan beres bawa mobil itu. Iya. Tapi orang cara nikmatin bawa mobil pun ya, apalagi mobil yang memang proper untuk balap, beda-beda. Kadang-kadang ada juga yang memang seneng gimana gitu, posisi agak jauh. Ada juga beda-beda ya. Lagi ya, kembali lagi di luar pada itu lagi sih, gua nggak tahu. Cuman rata-rata ya gue setiap lihat pembalap tuh kadang ada yang kesempitan, kadang ada yang memang nggak nyaman menurut gue, karena faktor pertama kali sebelum lu mesin, kaki lu, body, posisi duduk. Posisi dulu ya. Bukan lu cuman mikirin navigator, tapi diri lu dulu, maksudnya yang memang enak nih di bawa mobil. Kayak lu bawa mobil standar kan, sebelum lu pakai pastikan geser-geser jok dulu, posisiin tilt steeringnya pas, udah pasti lu nyaman. Coba kalau misalkan lu bawa mobil, taruhlah CJ yang belum tilt steering, joknya yang apa adanya segitunya kan, pasti bagi yang kegemukan lu mentok ke setir. Kayak gitu sih. Iya. Oke, Bo. Back to topic, bro. Apa aja nih yang paling inti yang lu pakai ya, seperti gardan, terus suspensi apa semua? Gardan yang belakang gue pakai VX. Depan belakang sih. Depan belakang pakai VX. Cuman kan belakang solid axle, depannya independent IFS, independent front suspension. Belakang gue pakai gardan VX. Posisinya gue balik dari posisi bonggolnya, karena ini mesin di belakang. Oh iya mesin di belakang ya. Awalnya gue pakai TC yang memang dibalik. Jadi gearnya gue nggak gue balikin. Tapi ada kesalahan kan, namanya juga mobil baru ya. Iya. Gue forward terus eksperimen terus, ternyata gearnya nggak kuat, jebol, akhirnya mau nggak mau gue balikin gardan aja. Berarti mobil ini sempat dicoba ya? Sempet. Berapa kali, bro? 2 kali. 2 kali. Yang pertama di DPS ya? Di DPS juga. Gue dua-duanya. Oh, dua-duanya DPS. Paling dekat DPS ya. Di situ paling enak. Ini gue gardan pakai VX, depan belakang, panel gearnya gue pakai 737, 529. Nah, untuk as rodanya gue pakai RCV. Ya. RCV yang N300. N apa M sih? Gue lupa. Pokoknya belakangnya 300 aja. Gue pakai itu. Untuk knuckle depan gue custom full. Itu gue bikin sendiri, termasuk armnya semua pakai chromoli. Nap rodanya atau saddle hubnya gue pakai trail gear bagian depan Amerika langsung. Yang belakang as roda pakai nitro, terus armnya yang belakang itu trailing arm. Ya. Jadi shock breakernya bukan ada di gardan tapi di trailing. Di trailing arm di itu trailing di arm. Oh, dia, di arm ya. Jadi lebih smooth, nggak keras, nggak berasa sama sekali, terus landing take off-nya untuk lebih enak. Iya. Lebih berasa. Karena mobil ini wheelbase-nya juga panjang. Iya, wheelbase-nya panjang. Tapi kok kelihatan kayak kecil gitu ya mobil tuh. Iya. Kayak enakan gitu. Kan gue bilang, memang semua harus disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan. Iya. Terus lanjut ke part yang lain, bro, kayak suspensi gitu. Ini suspensi gue pakai Respace 3-way Quantum yang bodinya alloy. Untuk per yang belakang gue pakai bagian atasnya yang Aibah. Yang depan single double rate-nya gue pakai yang bawaan Respace. Ini juga bawahnya pakai Respace, cuman atasnya yang belakang pakai Aibah.
Bump stopnya gue pakai stage 9. Iya. Lanjut bro, part yang lain lu pakai apa tuh? Speedy, shock steer. Awalnya gue pakai Rec Infineon, keluaran Tatum dari Amerika gue beli. Kenapa nggak jadi gue pasang sekarang? Terus sekarang gue pakai pakai BSR ya. Itu gue salah beli ukuran. Oh alah. Jadi pas gue tes beloknya sedikit. Ternyata itu khusus mobil untuk speed. Atau di Amerika lebih dikenalnya Baja. Buat ya mobil-mobil free runner lah. Ternyata gue salah dan gue udah emailan, lu salah beli bro. Terus gue mau balikin nggak bisa. Padahal untuk harganya ya lumayan. Akhirnya gue pakai sekarang pakai BSR, terus gue bikin lagi rel ke bawah. Ya worth it lah. Pas dengan harganya juga menurut gue nggak begitu mahal dan produk lokal yang memang bagus. Yang udah teruji, orang-orang udah banyak pakai. Itu good. Oke. Lu mau niru juga keren. Iya. Terus selanjutnya kaki nih, sepatu nih. Lu sepatu pakai apa? Ini gua pakai ban size berapa? Gua pakai ban Axelera Badak Extreme. Dan ini pertama, gua nggak tahu ya yang lain udah pakai ukuran segini. Gua pakai ban 37. Size 37? Iya, peleknya ring 17, gua pakai merek Ultra. Dia alloy 7075. Ya. Lebih enak dan lebih enteng. Ini tubeless ya? Iya, ini tubeless. Bedlocknya ini bisa dikasih angin sampai 8 PSI. Iya. Worth it sampai 8 PSI, lu nggak akan lepas ban lu. Iya. Kempes pun masih hajar ya? Iya. Tapi sayang peleknya, Bo. Iya, nggak mungkin juga orang balap pakai ukuran ban segitu kan, pakai tekanan ban segitu. Bikin Cherokee ini multi coil, jadi coilnya satu-satu. Tapi dengan harus lu pakai standalone, karena kalau pakai ecu standar lu nggak bisa dibikin multi coil pengapiannya. Tetap lu harus ganti ecunya. Ya untuk yang ini gue pakai Speedtronic yang tipenya Mercury 2. Dia udah over lah, udah improve dengan mesin untuk yang canggih-canggih sekarang, dia udah bisa improve. Multi coil, terus map sensornya semua udah dari Speedtronic juga. Cuman lu kalau udah pakai standalone, sensornya CKP itu lu rubah ada di depan bagian kerkas. Itu lu bikin gear 36 minus 2 untuk sensor engine-nya, sensor CKP-nya. Untuk fuel pump gue pakai merek AM, itu gue pakai 2 biji, gue bikin paralel. Kenapa? Kan nggak mungkin lu lagi balapan tiba-tiba mati mobil lu langsung berhenti gitu. Jadi gue bikin 2, tapi on 1. Lu bisa on dua-duanya. Kalau misalkan fuel pump yang pertama mati, jadi lu langsung ke fuel pump 2. Jadi tetap mobil lu akan nyala. Atau misalkan tiba-tiba mobil lu ngeberbet, apa nih ya kan, kita nggak tahu ya namanya lagi balapan kan. Nggak mungkin dong lu pengen berhenti, pasti lu pengen finish apapun caranya gitu kan. Oh mobil berbet nih, siapa tahu fuel pumpnya mati, ya udah, karena itu berdasarkan pengalaman gitu. Terus untuk radiator gue pakai merek Griffin. Menurut gue ini radiator yang bikin mesin dingin banget. Ini 4 fly, ukurannya gue lupa ya, semeter lebih. Tingginya juga 60 sentian. Bukan 4 ply, malah 4,5 ply. Untuk extra pen gue pakai punya Spal 16 in. Punya Spal 16 in. Terus nah ini orang banyak mesin di depan, radiator di belakang. Kenapa sih banyak yang mobilnya sering panas? Kan lu lagi line up, nggak mungkin kepanasan. Terus kasihan mesinnya juga, bukan cuman diri lu aja yang kepanasan, mesin lu juga harus diperhatiin. Nah ini gue pakai EWP. Sebelumnya gue sering pakai EWP. EWP itu singkatan dari Electric Water Pump. Lu bisa coba dari merek apapun, yang penting pressure-nya 150. Itu yang wajib ya? Iya, itu bukan wajib, minimal. Iya. Nah ini gue pakai mereknya Craig Davis buatan Australia. Lu ada yang tipenya pakai modul, ada yang biasa. Yang pakai modul lu bisa atur mau nyala di derajat berapa atau menit berapa. Terus extra pen-nya juga lu mau atur.
kapan lu mau nyala, kapan lu mati. Nah ini sebenarnya pakai modul, tapi gue nggak mau karena modulnya nggak waterproof. Oh. Lebih lu kalau lu mobil Paris Dakar kan ada kaca, betul. ya kan? Itu worth it lu pakai modulnya. Karena ini mobil terbuka, gue nggak mungkin dong mau naruh di atas juga takutnya ada air. Betul. Daripada gue ntar mobil gue kenapa-napa, lebih baik modulnya gue copot. Ya udah, gue pakai EWP-nya aja. Oh. Sebetulnya yang tanpa modul pun lu beli ada. Tanpa modul pun lu beli ada. Kenapa lu pilih yang ada modulnya? Terus nggak dipakai lu modulnya gitu? Habis bro, jadi gue beli ya mau nggak mau gitu. Gue sendiri kan suka jualan juga nih kan. Habis gitu kan nggak mungkin orang pada saat itu ada orang mau beli, ya kan, mau beli ke gua. Jadi lo lebih ngorbanin customer ya? Iya. Jadi gua lebih ngorbanin customer, ya udahlah gua pakai yang ini gitu kan. Oke. Customer nomor 1 bro, aja buat gua. Iya. Nih, mungkin gini nih, kemarin dia tahun ini nggak ada balap kayak nih customer dia yang dulu ini. Iya, itulah. Iya kan? Buat bikin mobil tubular sama mobil basic itu lebih cepat lu bikin mobil tubular. Gue pribadi ya kebetulan untuk sekarang nih sejarah buat gue bikin mobil ini gue dibantuin sama kru gue yang suka jadi navigator gue juga. Oh, dibantuin sama dia. Iya. Sebelumnya gue bikin tubular tuh bukannya gue agul ya, cek bahasa Sunda mah. Gue bikin mobil sendiri. Jujur aja, gue bikin tubular, bikin mobil sendiri 2 bulan. Dari mulai frame, kaki-kaki, kecuali engine ya, itu gue serahin ke bokap. Yang ini harusnya kalau hitungin waktunya, mobil ini tuh nggak nyampe 3 bulan. Tapi karena gue banyak kerjaan, terus gue keluar kota, ada ini itu, jadinya ya tahun ini gue nggak ikut balap. Gila, 3 bulan bikin mobil ini bro, nyampe nggak balap. Tahun ini nggak ada balap, nggak tahu nih ke Jurda ya. Nih kebar-kebarnya ke Jurda. Insya Allah kan gue bilang tadi seri terakhir ke Jurnas gue mau ikut. Sekalian gue nyari komposisi buat seri tahun depan nih, nyaman-nyamanin sama gue juga kan nanti ada tim baru. Oh, ada tim baru ya? Ya ASG, gue disponsorin sama ASG, terus gue juga ada tim baru. Ada tim baru. Udah ada. Simak terus nih, masih rahasia ini ya? Masih rahasia bro. Bukan pindah tim ya, timnya tetap ini, cuman gue narik orang buat masuk tim gue. Oh, bukan tim gue lagi. Pasti. Tim kita maksudnya nanti. Oke, lanjut lagi mobil. Ntar itu jatuhnya jadi gibah bro. Gue gak mau ya kan. Oke, sekarang lanjut bro. Apa? Interior nih. Interior. Ya jok, setir, terus yang lain-lainnya nih. Gue jok pakai OMP bucket. OMP bucket. Ya. Sebelumnya mobil balap gue pakai jok yang model Mastercraft. Menurut gue itu jok safety, tapi kurang untuk safety. Kenapa? Karena dia nggak bucket banget yang sampai badan lu masuk. Gue nggak biasa. Badan lu tetap geser kalau pas mobil lu miring tetap, dan sakit bro ya kan, nggak enak. Menurut gue lebih baik mahal sedikit tapi badan gue nggak kenapa-napa. Gue pakai jok dari OMP yang serinya WRC yang biasa buat rally. Seat beltnya gue pakai 5 titik dari Simpson, Amerika. Untuk setir, wheel steer gue pakai punya OMP juga. Dan untuk indikatornya biasa gue pakai banyak-banyak tuh. Contohnya odometer ya kan, RPM pisah-pisah. Nah, gue untuk sekarang bikin satu ya. Bikin gue satu yang digital. Sebenarnya murah, tapi worth it. Kenapa? Karena gue awalnya kalau pakai merek yang mahal-mahal kayak Restec atau Motek, gue takut mati. Ternyata pakai ini nggak mati. Ini murah bro, harganya cuma 9 jutaan. Lu beli di mana aja banyak. Mereknya Syncotec, memang merek Cina tapi good. Lu nggak harus pakai Echo Racing, nggak harus pakai standalone, dia udah improve dengan mobil karena dia eksternal. Bisa. Kalau lu kayak pakai Motek kan lu bisa nyambung ke Echo. Kalau ini enggak. Lu universal bisa. Buat mobil apapun bisa. Switch gue pakai switch kontak gue pakai Oxbeam, itu waterproof. Dan dia simple, kecil. Lu nggak harus lubangin banyak yang kotak-kotak tuh kayak kayak kontakan seperti switchnya ARB kan lu mesti kontakan ya.
kotaknya harus gede kan. Kalau enggak ini lu bisa tempel pakai double tip atau lu mau lu baut bisa. Dan dia waterproof. Terus lebih safety-nya apa? Selain juga cut off, dia bisa lu ada di situ tombol on off-nya di aux beam itu, lu bisa langsung matiin, itu mati semua. Oh. Selain lu matiin cut off. Cut off. Ini cut off gue pakai 2 biji nih. Oh, iya. Di sini 1 untuk gua dan navigator. Kalau gua kenapa-napa, navigator gue yang bisa. Sebaliknya juga kalau navigator kenapa-napa gue matiin. Tapi kalau gua kenapa-napa sama navigator juga, misalkan dalam posisi terbalik, ada cut off lagi sendiri dekat setir dan itu bisa dijangkau dari luar. Buat marshal, buat kru. Atau siapapun itu dia bisa ngejangkau. Itu ya, tentunya kru lah mungkin. Iya, lebih safety. Jadi lu kalau matiin di situ semuanya total mati. Oke. Untuk aki kan ada di interior ya. Untuk aki gue pakai M-Track yang 100 ampere itu CCA-nya 900. Itu gue pakai 2. Kenapa pakai 2? Ini kan banyak listriknya. Ada EWP, ada Biopam 2. Terus juga gue mau pakai winch. Ya ini belum ada winch ya. Iya. Oh berarti dia nih. Gue nggak mau pakai PTO. Iya. Okay. Bukan nggak mau sih. Gue juga sebelumnya pakai. Banyak orang gue bikinin pakai PTO. Iya. Tapi gue mau pakai Red Winch. Itu Red Winch lo punya sendiri kan? Iya. Impor sendiri ya? Iya. Gue mau pakai Red Winch. Jadi gue pengen mobil ini jauh lebih safety dari sebelumnya yang pernah gue bikin. PTO semakin sini makin safety, tapi kelemahannya mobil lu mati, dia nggak bisa narik. Betul. Ya kan? Betul. Kalau gua kan meskipun mobil gua mati, seandainya mati, gua masih bisa narik, masih gua finisin. Iya. Tapi sekuatnya, yang penting suplai baterai ya. Sisa daripada pengisiannya masih ada. Iya, yang penting suplai baterai oke. Ya semuanya kayak gitu loh bro. Dan gue nanti mau pakai supercharge, bukan supercharge engine nih. Supercharge khusus Win, namanya overfall. Jadi ada waktu tertentu yang harus gue nanti overfall jadi 24. Dan dia bisa kapanpun lu mau 12, kapanpun lu juga mau 24. Kalau 24 berarti dengan kecepatan segitu lu kali 2. Jadi ya insya Allah buat ngelawan PTO oke lah ya. Jadi lu jangan mikirin harga lagi kalau itu. Iya. Kembali lagi kepuasan. Ya kesimpulannya apapun spare partnya, mau A, mau B, musik kan banyak ya. Iya. Banyak ya, tergantung bebas. cara kita menikmatin, cara kita setting. Iya. Seperti itu ya bro ya. Dan gua tujuannya lebih ke safety. Iya. Safety gua pribadi. Iya. Bukan cuman gua dagang ini, dagang itu, tidak. Tidak ya. Atau gua bengkel, lu harus ini, tidak. Kalau ini khusus buat pribadi gua. Gua nggak maksain siapapun harus pakai itu, tidak. Ini khusus pribadi gua dan memang itu ya lu boleh tanya siapapun, memang Win Electric paling safety. Iya. Oke. Safety-nya lu kalau misalkan salah-salah lu pakai PTO juga mobil lu bisa hancur. Iya betul. Iya betul. Itu aja sih, tapi dengan kondisi sekarang kan kayak Win PTO. Iya. Orang Bandung juga bikin bagus kok. Lu kopling sekarang mobil itu bisa berhenti. Iya. Keren. Ya. Banyak teman gue yang bisa bikin. Karena gue juga kalau gue lagi banyak kerjaan bikin tuh gue lempar ke orang. Oke. Bro. Yang inti-inti tadi lu udah jelasin kan? Enggak ada yang gue tutupin. Orang kan kadang-kadang ada sedikit yang tutup, gue buka. Lu buka semua ya. Buat apa? Orang udah pada tahu semua. Iya, betul. Udah hampir sama spek-speknya. Well, nah sekarang tinggal yang perintilan-perintilan nih. Ini kan ada tadi lampu-lampu apa sih? Oh ini gue lihat penerangan untuk depan gue pakai steady. Yang di moncong depan gue pakai steady yang 7 inch. Itu terang banget. Light barnya juga gue pakai steady, termasuk juga warning light. Nah, warning light itu sebenarnya fungsinya ya. Bukan buat nerangin belakang. Betul. Tapi kalau di mobil balap lebih ke kru. Nah, kenapa? Kenapa gue sebut warning light? Di sana juga sama nyebutin gitu. Pada saat mesin nyala, dia ikut nyala. Kedap-kedip. Ya kan? Jadi kalau lu lagi di track, tiba-tiba lampunya mati, ya mudah-mudahan si kiringnya nggak mati. Kalau lampunya mati, otomatis mesinnya mati. Jadi kru lu bisa tahu, mobilnya mati. Iya. Ya kan? Jadi dia udah
Free Fire nih di pedok, Betul, buat betul. nyiapin apa nih Iya. yang bikin mobil itu mati, entah Iya. screennya, entah ECU atau apapun itu, jadi Hmm. itu namanya warning light. Ya lebih oke sih, jadi nggak harus lu mobil lu dipinisin terus tiba-tiba lu baru bilang. Tapi kan dengan lu kan setiap balap kan pasti kru lu ada yang nonton atau manajer kan. Iya, iya. Oh, mobilnya mati. Tolong siapin ini ya kan. Hmm. Tinggal lu telepon ke pedok atau memang navigator lu nyampein siapin ini kan dia udah Iya. tahu. Lebih ke indikator ya. Iya, Supaya lebih ke tahu indikator ya. di luar, eksternal lah. Eksternal ya. Nah. Terus ini nih kayak rapi banget nih, gue lihat nih ada apa kayak baut apa sih Oh, namanya itu? bolt fastener. Baut. Bolt Oh, bolt fastener. Iya, baut cepat. Baut namanya, cepat ya. Baut cepat. Iya, keren sih. Itu gua pakai punya Summit. Dia pakai per. Jadi lu Oh, nggak pakai harus per. dibuka full, lu cuma Oh. buka setengah klek, dia udah kebuka bodi. Oh gitu. Ya kan. Oke. Dari sebelum-sebelumnya gue pernah pas mau start tiba-tiba kopling gue copot. Oh. Kan susah. Iya iya iya. Ya kan gue buka safety belt lagi dengan pakai helm kan susah ngerogohnya. Nah, kalau pakai bolt fastener lu hitungan detik udah bodi lu kebuka. Ah. Jadi kru lu bisa nyamperin lu pasang langsung. Ya, Iya, lebih ke cepet. Berangkat dari pengalaman juga itu ya? Iya, bikin mobil karena jangan sampai lu ribet. Jadi gini bikin mobil bisa pasang cepet. Pas lu mau bongkar lama. Nah, itu kan makan waktu. betul. Gimana betul, caranya kita biar mobil ini bukan cuman safety-nya aja yang lu pikirin, tapi bagaimana caranya lu bongkar pasang lebih jauh cepet, lebih baik, lebih Gitu. oke. Itu poinnya. Itu poinnya. Itu poinnya. Terus yang gua salut nih bro ya, Apa? yang gua salut nih sama kerjaan dia ya, bukan cuman mobil ini aja nih. Sebelum-sebelumnya gue lihat tuh mobil-mobil yang lu kerjain ya. Gue lihat rapihnya bro, jujur aja. Bukan sponsor ya, bukan sponsor ya. Ya kalau rapi, Dari dari lasan, dari apa? Seneng, gue lihat seneng gitu. Seneng aja gue liatnya. Mungkin gue bisa titip mobil gue nanti si Douglasnya si kuning bro. oh Douglas tuh segini. Oh enggak, lu jangan tarik aja. Gampang itu. Kalau Bon nanti aja. Oh, Bon nanti aja, kebelakangin bro. aja. Oke. Kalau gua bikin mobil, ya gua berkaca daripada abang gua. Ya. Dia bikin mobil rapi, jujur. Gua belajar dari dia juga. Oke. Dan ternyata itu kepuasan sendiri. Abang lu emang ngebengkel juga atau gimana sih? Saya kan sama di sini sama gua bareng. Oke, Tapi kan gua oke. bilang tadi customer masing-masing. Customer masing-masing. Termasuk bokap gua berarti juga ngantornya di sini ya. Iya, cuman kerjaannya semua masing-masing. Masing-masing. Kerjaan Betul, gua, kerjaan betul. gua, abang gua dan nggak Betul. boleh saling sentuh. Oke. Oh. Ya kan, kecuali oke. engine dia pasti juga kasih ke bokap. Hmm, Kalau masalah rapi, itu kembali lu pada diri lu sendiri. Iya. Kalau mobil lu rapi, berarti yang pekerjaannya memang rapi, apik. Tapi itu poin loh bro. Iya betul. Kalau menurut gua ya. Dan itu kepuasan gua. Poin itu. Karena punten ya. Ya, oke. Buat gua tuh ya semua orang butuh duit. Hmm, Gua builder di sini. Bukan cuman balapan. ya. Balapan buat gua kesampingkan dulu. Hmm. Gua di sini builder rapi buat gua. Insya Allah buat customer gua seneng. Ya. Kalau customer gua udah ngerasa nggak enak, berarti kerjaan gua jelek, Hmm. gitu kan? Ya itu udah fakta. Jadi kalau gua bikin mobil, kalau hati gua nggak mood, Hmm. mobilnya juga nggak rapi. Dan gua kalau misalkan ngerjain mobil nih, tiba-tiba, duh, kok tadi ada yang gini ya? Dan itu pasti seminggu kemudian tuh ada yang telepon, bro ininya begini ya, ternyata benar. Oke. Dan, dan itu bukan garansi ya, memang tanggung jawab. Karena sebagai bengkel, di luar daripada spare part, Iya. kerjaan lu, kalau misalkan ada kenapa-napa, masalah sih lu mau mintain duit lagi, itu kan Iya. udah tanggung jawab. Tanggung jawab. Intinya ya setiap kerja ada Iya, garansi lah ya. iya. Kepuasan gua, Tanggung kepuasan jawab ya. pelanggan. Betul, Kepuasan pelanggan itu kepuasan banget buat diri gua. Oke, Dan oke. buat apa introspeksi apa yang kurang. Iya. Dan gue ikut balapan tuh banyak poinnya, terutama dari safety. Kadang-kadang kayak dulu kan sebelumnya nggak pakai window net, sekarang kan pakai window net wajib. Ya. Terus kayak pemadam. Ini bro. Orang banyak Ini sorry bro, ini yang bikin gua terkesan nih, yang bikin gua terkesan dari mobil ini ada satu safety yang tentunya safety untuk mobilnya, safety juga untuk off-roadernya, pembalapnya ataupun navigatornya.
Jadi dia pasang pemadam yang lu bisa gue jual injek gitu. dari dalam. Jadi gini. Yang bisa gua lu aktifasi di dalam ya. Iya. Handle-nya di dalam Iya. ya. Tidak lu harus ngambil pemadamnya. Iya, iya. Karena gini, Nah. sebelum-sebelumnya nih banyak orang pasang pemadam Ya, di apar mana ya, aja, pemadam apar apar ya. tabung pemadam di mana Iya. aja bebas, Iya. selagi itu tidak mengganggu driver dan navigator. Betul. Cuman yang memang harus cepat. Iya, Tapi iya. kadang ada yang dia pasang pemadam diklem, pakai Iya, kleman, iya, di baut iya. atau di apa? Pakai apa namanya? Insulok, Iya, kabel tis, iya. banyak gitu. Terus lu kalau mobil lu kenapa-napa, lu mau potong atau lu mau bawa kunci, Iya, iya. nggak sempet dong. Iya. Percuma lu pemadam cuman buat pajangan, lu Ya, lolos sekrut intinya doang. bukan sekedar ada, tapi fungsinya. Mungkin gitu ya, Iya. Bro. Nah, gua ngelihat mobil rally, mobil-mobil di luar kok pemadamnya dia kunci, Hmm. terus ada selang lagi. Oh, ternyata mudah bikinnya. Jadi, gue bikin pemadam ini di depan. Gue pasang di depan. Di depan. Sekalian buat bobot juga. Di depan, terus gue pakai saluran selang lagi. Hmm. Di situ ada nozzle. Ada Ke- nozzle. Ada yang ke engine. Nah, nozzle itu buat nyemprotin ya. Iya. Buat nyemprotin ya. Iya betul. Iya. Buat nyemprotin aparnya, Oh. powdernya, ke engine, Hmm. ke kabel-kabel, Hmm. sama juga ke fuel pump. Jadi kalau seandainya mobil gua ada aksiden kebakaran, Iya. gue tinggal tarik tuas merah yang di depan. Oh, jadi tuas yang merah di atas itu. Iya, gue untuk cuma tarik. Iya, gue cuma Si apar ambil itu ya? tarik segelnya. Di depan juga ada segel. Oh, oke. Itu buat apa? Safety. Tapi kalau pada saat balapan, yang di depan segelnya gue tarik. Hmm. Yang di dalam nggak gue tarik. Nah, takutnya ntar kan tiba-tiba ketarik, mobil gue Wah, ngebul wah. lagi kan. Jadi sewaktu-waktu ada emergency, gue tinggal tarik Oke. segel yang di atas. Nah. Udah dia langsung nyebar. Ya, itulah kenapa gua bilang unik tadi. Mungkin baru ini ya rasa gua gitu kan yang gua lihat ya. Baru ini yang Gua pakai sih- sistem gua sih- apar kayak gini. Gue sih bukan Tapi mudah. secara regulasi aman kan, Bro? Ya aman dong. Aman ya? Aman, dan itu sebelumnya gue udah tes. Gue mau kalau gue Udah tes dites sekarang, udah lah. Sorry ada pesawat. Oke. Udah gue tes gitu Udah lu kan. tes? Udah lu Ah. tes. Kalau gue tes sekarang bisa, cuman kan ngebul. Ngebul. Oke. Berarti lu udah trial ya, Udah trial semua, dan udah memang trial. Oke. kayak mobil-mobil rally, racing lah intinya Iya. yang mendunia kayak FIA Mm-mm. itu harus diperhatikan. Iya. Harus diperhatikan kenapa? Meskipun baju balap lu anti api, mau nahan berapa derajat itu baju udah pasti meleleh. Iya. Ada batasnya. Iya. Oke. Kan nggak mungkin Mhm. muka lu pakai bahan Nomex, Mhm. ya kan? Kalau amit-amit ya ada api ke sini kan, waduh. Iya. Tapi nozzle-nya dipasang berapa? Dua ya? Cuma dua Ada ya? 6. Oh, 6 nozzle. Ada enam Yang gua nozzle. lihat ada 2 tadi di Iya, belakang yang ya. kelihatan. Tapi di Oke. belakang jok gua kan karena mesin di belakang. Oke. Jadi yang kelihatan di Oke. situ. Di situ ada nozzle juga, ngarahnya semua sama ke engine. Ke engine sama ya. juga ke fuel pump. Mungkin ke titik-titik kemungkinan titik api dia keluar ya. kemungkinan titik yang tertentu lah. Iya. Yang Baru memang pasang nozzle ya. Iya, kayak Iya. dekat ke pompa oli. Pompa oli, Kalau bocor ya, kena intake kan. iya. Kalau Yang Cherokee nyebabin kan api intake-nya ya. di bawah. Betul. Manifoldnya di Betul, bawah. betul. Kalau olinya netes dalam kondisi mobil panas, kan suka ada api. Api. Ngerembet kemana-mana, Nah. kebakar mobil lu lah, sudah Situ selesai. pasang nozzle gitu ya. Gue pasang nozzle safety. Jadi oke, gua oke. api. Nggak harus manggil marshal atau navigator gua Ini- turun. Ini keren nih. Ini keren nih. Ya mudah-mudahan di setiap mobil yang memang dipakai kompetisi udah harus dipikirkan. Iya. Kayaknya nih kedepannya nanti bakal banyak nih bikin kayak gini, Bro. Ya nggak apa-apa dong. Iya. Lebih bagus. Lebih safety ya. Orang lebih seru ya. merhatiin bukan cuman mobil lu enak, mobil lu kenceng, tapi Betul. safety lu harus dipikirin. Safety-nya benar. Karena kadang ya banyak lah yang orang maaf nih yang cuman ngetes doang tapi helm nggak pakai, betul. safety belt pakai. Ya, intinya pun dalam setiap regulasi balap Ya. itu safety nomor Maaf satu. ya. Safety nomor satu, Iya, Bro. bener, number one. Semuanya. Karena safety no compromise. Iya, betul. Banyak yang kadang kejadian lagi sekrut, kita harusnya terima. Apar lu. Contoh nih apar nih. Oh, iya, betul. Apar lu nih nggak ada isinya. Oh, ada kok pada baru isi. Padahal beneran nggak diisi. Padahal kan Iya, iya. cuman syarat. Ini lebih harus diperhatikan
Kayak lu nyimpen pasang wiringnya kemana. Iya betul. Gitu sih. Oke. Well, buat gua ya bukan, ya kalau regulasi gua nggak ngerti. Iya. Karena Oke. gua juga bukan panitia. Iya. Tapi setidaknya kan kita harus ngikutin ya aturannya. Ya, seperti apa, ya. rulesnya seperti Kalau apa. mau gitu-gitu aja, kapan mau majunya? Iya betul. Oke. Jangan sampai kalah sama negeri sebelah. Wih. Iya dong. Iya dong. Oke bro, overall nih untuk mobil ini tadi kan udah 2 kali coba ya. Iya. Nah, yang pertama terus yang kedua, lu udah dapat nikmatnya atau masih ada kekurangan? Yang kedua udah good. 99% mobil ini good. Gua tinggal nanti pakai, kalau pas mau balapan pakai mesin yang cadangan. Oh, cadangan Cherokee juga? Iya. Oke. Karena kan gue bilang ini oke. short blocknya pakai mesin cadangannya, mesin Iya. intinya masih gue simpen. Oke, oh, yang khusus buat balap. Sama kemarin Siap, oke, ada oke, itu oke. aja, kopelnya melirit, cuman salah caster dong. Oh gitu. Jadi lu tadi shoot nggak ada kopel, karena kopelnya gue buka. Ya tinggal finishing touch-nya aja. Ya, Jawa Tengah ya. Oke. Jawa Tengah nanti. Kita ketemu. Lo curang ngikutin cuman final doang diikutin. Iya kan, mobilnya kan gue tadi bilang gue nggak akan balapan dulu kalau mobil ini belum selesai. Iya. Kan tadi lu udah jelasin nih part-part apa, spek-speknya seperti apa, terus ya kesimpulannya sih mau pakai part apapun dari brand apapun ya Sama tergantung kita, sama aja ya. Tergantung Sama kita aja. yang merasakan, terus settingannya seperti apa, cocok-cocokan lah intinya Jangan seperti itu ya. sampai karena brand. Jangan sampai karena brand ya. Iya, tentunya ya. Yep. Oke. Nah, sekarang gini, Bro. Ini game 4 ini lagi membara, Bro. Iya. Lagi membara. Gua tahu seru, dengernya gitu. Seru. Sama ada Seru anak lah. baru ya? Ya, ada ini Om Malik ya, Om Malik Iya. dari pembalap Jawa Barat juga dia. Bisa jadi partneran tuh nanti. Sama Om Malik nih, prima jasa dia. Woi, keren. Dengar-dengar juga siapa? Oh, ya, juragan haji dah gue bilang. Yang di Kalimantan, mobil baru yang sama siapa? Dunan ya. Baru juga, Iya. tapi belum kelihatan. Oke. Semoga belum sih tahun depan ikut biar rame. tahun depan ya itulah membara. Nah, terus ada bocoran nih, kemungkinan ya, ada kemungkinan kemarin gue sempat ketemu tuh di Jog Apa tuh? sama Bro Wahyu Lamban. Oh, ikut Gue lagi. sempat sentil-sentil ngobrol katanya. Kakak gue itu. Woi, oke. Katanya mau ikut balap lagi, Bro. Ya, mudah-mudahan iya. Mobil barunya kan Isi. udah ada juga dia. Itu dia makanya, ya kan? Itu udah kode. Kode keras. Nah, oke, sekarang persiapan lu yang udah ya mobil udah proper semua oke. Tinggal mental gimana, Bro? Udah siap, Bro? Kalau mental insya Allah siap. Oke. Insya Allah Iya. siap. Ya untuk kesiapan mobil sih udah 99%. Iya, udah udah oke. oke banget lah. Tinggal gue sebenarnya sampai sekarang udah ada adrenalin. Weish. Udah gatel pengen gini. Iya, Rasanya udah lama bro ya Iya. kan, udah berasa lo dari awal tahun. Tahun ini gue cuma ikut adventure doang kan antara Lina. Iya, Antralina. Setelah itu ya gue banyak kerjaan terus ngerjain mobil ini. Iya. Ya untuk kedepannya sih semoga lebih baik. Lebih baik ya, tentunya seperti itu. Harapan kita semua seperti itu, Bro. Ya buat gue Oke. pribadi, Ya. orang juga, terus makin banyak orang bikin mobil balap Iya. biar seru. Iya, Apapun itu kelasnya. Iya, apapun itu kelasnya, ya terutama di adventure off-road ya. Terutama di adventure off-road. Dan semoga tahun depan gak jauh-jauh. Iya. Iya, kayak kemarin ke Jambi apa Jambi, jauh-jauh banget Lombok gitu. Lombok. Ya mudah-mudahan. Iya. Tapi kan semua bagian semua juga bagian Iya, Indonesia misalnya ya kembali kan. ke operasional, Bro. Itu. Meskipun disponsorin juga gak enak. Iya, betul. Oke. Bro Lucky, terima kasih udah mau dikunjungin sama gua, sama Thank you. Off-road. Thank you. Ya, mudah-mudahan udah mau review mobil gue juga. Oke. Gua welcome. Siap, terima kasih banyak udah nyempetin waktunya di sela-sela kesibukan Bro Lucky ini, Om Lucky. Jauh-jauh dari Bandung. Wah, ada kerjaan, Bro. Oh siap. Berarti kalau nggak ada kerjaan nggak kesini nih. Nggak kesini. Oke, mudah-mudahan lancar, Amin. bengkel sehat semua, keluarga, Thank you. bokap lu, kakak-kakak Amin. lu semua, mudah-mudahan sehat semuanya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di
track ya. Udah nggak di garasi nih. Udah nggak di garasi, sampai ketemu di track. Nanti kita off-road. Oke, nanti kita upload. Terima kasih bro. Yo. Oke. Lu masih tahu kan? Masih. Tagline aja off-road kan? Yoi. Oke. Yang punya Buat teman-teman. mobil, jangan digarasin aja. Salah. Ayo off-road. Oke. Hah? Salah. Bareng-bareng ya. Oh ya, oke. Punya mobil off-road? off-road, Jangan di garasi aja, bro. Ayo off-road. Ayo, bro. Thank you. Oke.